Chapter 1191, Intercept. Menatapnya dalam-dalam, kelopak mata Chu Qingcheng bergetar sedikit, tetapi dia bersenandung, menggelengkan kepalanya, dan berbalik dengan wajah dingin. Astaga, tahukah kamu siapa tuanku? Benar-benar malu. Aku tahu bahwa salah satu dari 8 kaisar Tanah Suci pernah menjadi kaisar, tetapi setelah Perang Dunia Pertama dari 9 Belanda. Dia dipengaruhi oleh energi iblis dan usia tuanya memburuk. Kami menertawakannya sebagai kaisar tua di belakang kami. Di matanya, Zuo Fanding mengeluarkan suara nyaring, "Ya ampun, kamu ikuti aku. Aku janji wanita tua itu tidak bisa membantumu." Menutupi telinganya dengan erat, Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya dengan keras. "Diam, jangan izinkan aku memfitnah tuanku. Dan siapa yang menurutmu, tuanku tidak harus pergi sendiri, hanya saudara perempuanku yang bisa menjemputmu dengan menggerakkan jari mereka hidup. Jika Anda tidak ingin mati, jangan membuat kata-kata yang lebih vokal, jangan sampai Anda terbunuh, saya tidak akan bisa melindungi Anda." "Garansi saya." Dengan hati yang hangat, Zuo Fan tersenyum bahagia. "Qingcheng, kamu bilang kamu ingin melindungiku di depan bibi tua? Maka itu membuktikan bahwa kamu memiliki aku di dalam hatimu, kenapa kamu tidak mengikuti aku?" Dengan stagnasi di dalam hatinya, Chu Qingcheng ragu-ragu. Dan dia berharap bisa memompa mulutnya 2 kali. Apa yang terjadi padanya hari ini? Mengapa dia mengatakannya dan ingin melindungi anak ini? Dia tidak segera mengenalnya, bahkan nama itu baru dikenal. Hatinya penuh keraguan, tetapi wajahnya penuh kedinginan, dan dia menatap tajam ke arah Zuo Fan. "Kamu tidak perlu mengatakan, kamu hanya memperlakukan aku sebagai pengganti istrimu. Ini tidak benar-benar seperti. Kami baru saja bertemu, tidak mungkin untuk suka, ayo pergi. Bagaimanapun, saya sudah membawa Anda keluar dari hutan sekarang, Anda aman." "Ya ampun, kamu harus percaya padaku, istriku adalah kamu. Bukan pengganti, tapi orang yang sama," kata Zuo Fan serius di matanya. Menggerakkan matanya tanpa daya, Chu Qingcheng tersenyum marah. "Oke, maka kamu akan mengejarku, dan menunggu sampai aku menyusulku." Begitu kata-kata itu jatuh, Chu Qingcheng meringis ke Zuo Fan. Dan kemudian menginjak kakinya, melonjak ke udara seketika, dia tidak bisa melihat sosoknya dalam sekejap mata. Hanya Zuo Fan yang tersisa, melihat ke arah menghilangnya dia, mulutnya terentang dengan seringai. "Ah, kamu tidak membawaku terbang, aku terbang sendiri." Hanya saja orang sering mengatakan bahwa kedua sayap itu terbang bersama, terbang sendiri, sangat membosankan, hahaha. Dao terkekeh, Zuo Fan mengambil langkah ringan. Dan tiba-tiba menghilang. Setengah jam kemudian, Chu Qingcheng dengan cepat mengejar ke arah menghilangnya para saudari. Tetapi dia tidak bisa melihat sosok mereka, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. "Oh, aku tidak sebagus mereka. Aku sudah lama tertunda, bagaimana ini bisa menyusul, mengapa mereka tidak bisa menungguku?" Fang Min, sebagai saudara perempuan utama dan Xia Zon. "Kamu seharusnya tidak sepenuhnya mengabaikan persahabatan dari pintu yang sama dan melihat mereka mati di depanmu. Jika kamu berkenalan, serahkan Zijin Liu Lideng, jika tidak, Tiba-tiba, raungan kasar bergegas ke langit, Chu Qingcheng kaget dan melihat suara dari mana-mana. Tetapi tiba-tiba melihat tidak jauh di depan, saudara-saudaranya semua hitam. Para pria berpakaian dikelilingi oleh lebih dari 20 orang, di antaranya sebenarnya ada 5 penguasa Raja Roh, dan yang terkuat adalah Raja Roh terakhir. Dan mereka yang berada di kelas yang sama memiliki 6 luka total dan 5 tawanan, dan mereka masih didorong oleh tuan dan saudara perempuan saja. Melihat adegan ini, Chu Qingcheng tidak mengatakan apa-apa tetapi menukik dalam sekejap. Dengan embun beku di telapak tangannya, dia menembak dengan keras ke kepala seseorang, "Orang fanatik yang berani, urus adik perempuanku." "Sentuh." Meliriknya dengan juling, pria kulit hitam itu tersenyum dengan jijik, jari-jarinya bersama, satu jari ke belakang, dan suara keras tiba-tiba terdengar. Kekuatan di antara jari-jari itu tiba-tiba melewati lapisan udara dinginnya dan melesat ke arahnya. Puff! Seteguk darah merah dimuntahkan, dan Chu Qingcheng jatuh ke tanah dengan stroke, tetapi sudah terluka parah. Hahaha. Para wanita dan Xia Zon benar-benar ganas, dan Guiyuan Qizong berani mengikutiku ke praktisi Guiyuan Peak Cultivator. Aku benar-benar tidak tahu kedalamannya. Pria itu mendengus dan tertawa, dan orang-orang berpakaian hitam lainnya melihatnya, dan tidak bisa berhenti tertawa keras. Melihat ini, Fang Min menggelengkan kepalanya tanpa daya, memelototi Chu Qingcheng dengan keras, dan berkata dengan marah, "Gadis bodoh, karena kamu telah melihat kami dikelilingi. Jangan buru-buru kembali ke Zong untuk meminta bantuan. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang akan kamu lakukan?" "Kakak, aku." Wajahnya penuh dengan keluhan, dan Chu Qingcheng menunduk dengan kecewa. Dia mengerang dan tidak memandangnya. Fang Min menatap dengan saksama pada laki-laki hitam lagi dan berteriak, "Orang-orang fanatik yang berani, karena mereka tahu bahwa kita adalah murid-murid dan Xia Zon, berani memulai dengan kita. Tidakkah kamu ingin hidup? Hei,
Kami hanya bertindak karena kami ingin hidup. Sambil tersenyum, pemimpin roh raja kemudian melangkah maju dan berteriak lagi dan lagi pula. Kita masih tidak ingin dikejar oleh bibi tua sampai ke ujung dunia. Jika kamu tahu, kamu akan menyerahkan harta itu, dan kami tidak akan ini memalukan bagimu. Kalau tidak, jika aku menunggu sampai aku kasar, setiap gadis, kita akan menjadi sekelompok pria hebat, dan konsekuensinya akan menjadi bencana, hahaha. Begitu komentar ini keluar, kerumunan yang lain tertawa, dan tawa itu penuh dengan suara-suara jahat. Melihat ini, Fang Min sangat marah sehingga giginya yang perak hampir hancur. Sisanya juga marah, tetapi ketika mereka melihat cahaya cabul di mata mereka yang berkulit hitam, mereka merasa sedikit malu-malu. Orang-orang ini melanggar hukum, tetapi tidak. Ada beberapa keraguan-raguan di bawah hatinya, dan Fang Min kesulitan membuat pilihan. Jika ini masalahnya, tanggung jawab untuk perlindungan yang lemah jelas akan jatuh di kepalanya. Tetapi jika Anda tidak membayar, lebih jelas bahwa hari ini mereka tidak dapat melewati rintangan ini. Memikirkan hal ini, Fang Min berada dalam dilema. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ini mungkin terkait dengan status dan masa depannya di Zhongye. Tiba-tiba, dia melihat Chu Qingcheng yang cemberut dan tidak bahagia. Sebuah tubuh berkilauan datang di depannya, dengan sinar cahaya di tangannya. Dia mengeluarkan bola kaca dengan cahaya warna-warni dan memberikannya dengan tergesa-gesa. Kakak, kamu pergi dengan harta itu. Aku akan memblokirnya, jangan mengecewakan adikmu. Kakak, pergi. Fang Min berteriak lagi, mata Fang Min penuh ketegasan, dan bahkan rasa murah hati. Hidung Chu Qingcheng masam, dan dia mengangguk dengan mantap, lalu mengambil harta itu dengan keras dan berlari kembali, matanya penuh emosi. Ini adalah suster dan kepercayaan semua orang padanya, dia harus melindunginya dengan putus asa sehingga dia bisa dipercaya oleh semua orang. Saat melihat para lelaki berbaju hitam, beberapa orang lari membawa harta, dan mereka langsung berteriak. Mereka semua mengejar Chu Qingcheng, gadis, tinggalkan barang-barang atau kamu akan mendapatkan buah bagusmu. Setelah sosok hitam, tidak lagi bernostalgia untuk para wanita yang ditangkap, mereka melewati mereka semua dan mengejar Chu Qingcheng. Fang Min melawan secara simbolis sejenak dan kemudian berhenti. Melihat sosok yang akan dilanda gelombang hitam, sudut mulutnya tiba-tiba melintasi busur aneh yang tidak ada yang bisa mendeteksi. Gadis, kemana harus pergi? Boom! Dengan teriakan keras, disertai tepuk tangan yang cepat, dia langsung muncul di belakang Chu Qingcheng. Chu Qingcheng tidak bisa tidak terkejut, tetapi ketika dia berbalik, dia terkejut. Orang ini bukan orang lain, hanya orang yang baru saja mengalahkannya, Master Puncak Guiyuan, yang tiba-tiba jatuh ke bawah. Namun, tidak peduli apapun, kepercayaan para suster tidak boleh dengan mudah dijatuhkan. Jadi, dia menggertakkan giginya dengan keras, tangan Chu Qingcheng memegang bola kaca itu sedikit ketat, dan sisi lain, mengangkat telapak tangan, juga mengenai sisi lain dengan keras. Sudah mengerahkan kekuatannya. Tetapi melihat pemandangan ini, lelaki berbaju hitam itu menyeringai dan menunjukkan mata yang menghina, hahaha. Gadis kecil, dikalahkan oleh anak buahnya, mengapa berani berbicara? Ambil hidupmu, sentuh. Namun, pada saat ini, hal-hal aneh terjadi. Semua orang yang hadir, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, jelas pria berkulit hitam lebih unggul dalam keterampilan, tetapi ketika keduanya benar-benar berpotongan. Pria berkulit hitam belum bereaksi terhadap apa yang terjadi. Itu menabrak kabut darah dan menghilang antara langit dan bumi, bahkan seluruh tubuh hilang. Tiba-tiba, orang-orang hitam yang mengejar tiba-tiba berhenti dan melihat semua ini konyol, dan mereka terkejut. Tidak, bagaimana mungkin seorang pembudidaya klasik Guiyuan Qizong menjadi jauh lebih kuat daripada penguasa puncak Guiyuan? Bunuh dia dalam hitungan detik dengan telapak tangan? Bagaimana Anda terluka sekarang? Apakah itu sengaja menyembunyikan kekuatan? Saudara-saudara perempuan dan Xia Zong yang lain, yang melihat semua ini, tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana, dan tidak percaya itu benar. Apa kekuatan guru dan saudari kecil mereka, yang tidak akan mereka ketahui? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Kekuatan pria berbaju hitam tadi tidak lemah, Guiyuan Peak. Selain kerajaan roh raja, yang bisa menjadi lawannya. Saudari-saudari ini, mereka makan banyak kerugian sebelumnya, tapi sekarang apa? Pada saat ini, semua orang, termasuk Chu Qingcheng, benar-benar tercengang mereka melihat telapak tangan mereka dengan tak percaya, dan kemudian melihat darah di tanah, penuh warna yang luar biasa. Apakah telapak tangannya sendiri begitu kuat? Mengapa Anda tidak menemukannya sebelumnya? Namun, tidak satupun dari mereka memperhatikan bahwa, di pepohonan tidak jauh, sesosok rahasia diam-diam mengawasi semua gerakan di sini, dan 8 aura emas berkelebat di pupil di sebelah kanan. Lapisan ke-8 mata Dewa Langit, langit instan. Dengan gumaman lembut di mulutnya, Zuofan perlahan menarik jari pedangnya, dan berkata dengan senyum jahat. Lompati semua trik ke ruang angkasa, tepat sebelum pihak lain, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi.
Trik ini bekerja sama dengan kekuatan spiritual dari Spirit King Realm, benar-benar tak terduga, hahaha. Segera setelah itu, Zuo Fan menoleh untuk melihat Fang Min, yang masih terkejut. Wajahnya tiba-tiba tenggelam, wanita ini tahu bahwa Alur tidak mungkin mengambil harta di depan begitu banyak tuan, tetapi dia menyembunyikannya. Benar-benar memilukan, jelas bahwa saya ingin meneruskan kejahatan melalaikan tugas dan semua bahaya ke Alur City. Wanita ini berani menghitung istri saya, sangat sial. Meskipun Alur City hanya seperti selembar kertas, tetapi dia adalah seorang pria tidak begitu mudah untuk ditangani. Petik 2. Chapter 1192, Kill the Spirit King. Gadis kecil, jangan berpikir kamu punya dua sikat lagi. Setelah tinggal lama, semua orang akhirnya pulih. Seorang lelaki kulit hitam berbaju hitam membanting ke depan, memancarkan momentum yang kuat, dan berkata dengan sengit, Laozi tidak pernah bermimpi berurusan dengan kelompok gadis kecil Anda. Tetapi masih kehilangan tangan. Tapi, itu saja, Anda pergi untuk mengubur saudaraku. Dengan mengatakan itu, pria itu mengangkat tangan dengan lembut, menghadap Chu Qingcheng, dan ruang di sekitarnya tidak bisa berhenti bergetar. Para murid menyusut dengan ganas, dan Chu Qingcheng terkejut, Tuan Raja Roh. Ya, meskipun Lao Su hanya merupakan tahap awal dari Raja Roh. Tetapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Guiyuan ke-7 Anda. Bahkan jika Anda menyembunyikan lebih banyak kekuatan, kesenjangan antara Raja Roh dan alam Guiyuan tidak dapat diatasi, hahaha. Dengan tawa, mata pria kulit hitam itu penuh dengan kepuasan dan kebanggaan. Wajah Chu Qingcheng merosot, jantung langsung merosot ke dasar lembah, cahaya melintas di tangannya, dan setelah mengeluarkan pedang roh ke-12, dia mengamati sekelilingnya dengan rajin. Tetapi tubuhnya gemetar ketakutan. Dia tahu dalam hatinya bahwa guru roh guru dapat mengendalikan ruang di sekitarnya, dan serangan pihak lain mungkin datang dari sudut manapun ke segala arah, tetapi dia tidak bisa mengatasinya. Apa yang harus dia lakukan saat ini? Untuk sesaat, dia tampak seperti semut di panci panas, melompat dengan cemas. Melihat ini, orang-orang kulit hitam tertawa jahat, dan mata mereka penuh tawa. Akhirnya, setelah tertawa lagi, Tuan Raja Roh tiba-tiba meraih tinjunya dan mengeluarkan suara dingin, Oke, nak, ayo mati. Siu siu siu. Tiba-tiba, pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba melayang, dan hujan panah yang tajam ditembakkan, seperti 1000 panah menembus jantung, semuanya mengenai Chu Qingcheng. Tanpa sadar, hati Chu Qingcheng tiba-tiba setengah dingin, dengan ekspresi putus asa. Kekuatan supranatural dari alam Raja Roh ini, dia tidak bisa mengatasi serangan yang mulus seperti itu. Tidak bisa menahannya, dia menggenggam tangan pedang roh itu dengan erat, juga sedikit melonggarkan, dengan perasaan mendarat. Gaya pikat, murid-murid perempuan lainnya juga ingin minum. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak berguna. Mereka terluka parah dan tidak bisa membantu mereka sama sekali. Mereka hanya bisa menonton adik perempuan mereka di pintu yang sama, dan mati di depan mata mereka sendiri, dan mereka tidak berdaya. Namun, pada saat ini, mutasi tiba-tiba muncul. Chu Qingcheng yang ditutupi dengan cemberut, tiba-tiba menghilang. Panah tajam itu terlalu sulit untuk dipukul, dan mereka bahkan tidak menyentuh setengah dari rambut mereka. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, Tuan dari Raja Roh tidak bisa tidak merasa ngeri, bagaimana dengan orang-orang? Di kepalamu, di pohon-pohon yang tersembunyi. Mulut Zuo Fan tergantung dengan sentuhan jahat, dan lingkaran cahaya emas melintas di murid yang tepat, bergumam pada dirinya sendiri, murid pertama Dewa Kekosongan, transposisi. Bas. Gelombang ruang tak terlihat tiba-tiba keluar setengah meter di atas kepalanya. Sosok Chu Qingcheng tiba-tiba berkedip dan muncul di sana, tetapi matanya masih kusam, tidak dapat kembali ke Tuhan untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Memutar kepalanya dengan kaku, pria berkulit hitam itu juga ketakutan, matanya meluap, dan matanya penuh dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi? Mengapa ruang ini dikendalikan olehku? Gadis kecil ini masih bisa muncul di sampingku secara instan, tapi aku tidak menyadarinya di tengah jalan. Hantu macam apa yang aku temui? Jadi, pria itu dan Chu Qingcheng hanya menatap mata mereka dengan cara yang kering. Mereka semua bingung, seolah-olah mereka lupa apa yang akan mereka lakukan, benar-benar terkejut. Orang-orang yang lain memandang mereka dengan bodoh, dan wajah mereka penuh dengan teka-teki. Terutama para suster dari kelas yang sama di Chu Qingcheng tertegun, berbisik di hati mereka. Keterampilan apa yang digunakan di kota yang memikat ini? Bagaimana mungkin ada gaya tubuh yang aneh, bahkan penguasa Raja Roh tidak pasti? Namun segera, seorang saudari akhirnya memimpin dan buru-buru berteriak, daya pikat, kesempatan bagus, keluar. Sepatah kata membangunkan orang dalam mimpi itu, Chu Qingcheng hanya tahu, ya. Dia sangat pandai dalam sudut ini sekarang, hanya memotong kepala pria itu dengan pedang. Bahkan jika dia adalah Raja Roh, tubuh fisik tidak dapat dilakukan dengan keras melawan prajurit roh ke-12. Memikirkannya seperti ini, Chu Qingcheng tidak merasa senang,
dan segera melambaikan pedangnya, menebas dengan keras, menunjuk langsung ke tengah kepalanya. Murid mata itu menyusut dengan ganas, dan lelaki itu bereaksi dengan cepat. Dia hanya bisa marah, menjentikkan lengan bajunya, dan menamparkan telapak tangannya menjadi cakar. Jika ini dilakukan, dia akan dapat memutar pedangnya dengan tangannya. Melihat adegan ini, para wanita mendesah tanpa sadar, tetapi menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Sayangnya, layak menjadi Master Raja Roh, bahkan dengan pertempuran jarak dekat, daya pikat terhadap pria kuat masih memiliki pengalaman terlalu sedikit. Chu Qingcheng sendiri tahu ini, dan dia tidak bisa berhenti tenggelam. Puff, namun, pada saat ini, perubahan-perubahan itu dilahirkan kembali. Cakar yang dicengkeram pria itu dengan keras, entah kenapa, tiba-tiba, disemprotkan dengan darah di seluruh langit, jadi dia terbang ke langit, dan seluruh lengannya juga terputus. Tiba-tiba, lelaki itu membeku, senyum jahat di sudut mulutnya belum jatuh, tetapi kebingungan di matanya sudah muncul, dan dia segera menginjak 100.000 rumput dan kuda lumpur. Apa-apaan ngengat itu? Siapa yang menjelaskan kepadaku? Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang tahu misteri di dalamnya. Bahkan jika dia mengetahuinya, tidak ada kesempatan untuk membiarkannya mati. Mengambil keuntungan dari kesempatan langka ini, Chu Qingcheng membuat pedang, dan dengan desir, ia langsung turun dengan roh surgawi. Pada saat berikutnya, tetapi dengan suara gemerincing, tuan dari Raja Roh yang tak tertandingi itu langsung terbelah dua darinya, dan jatuh ke tanah. Tanah subur. Hanya dia, mata yang memisahkan kedua tempat, yang masih terbuka dengan kaku, kebingungan di matanya tidak berserakan, tetapi itu adalah ekspresi kematian. Terkejut, kaget luar biasa. Jika Chu Qingcheng terkejut membunuh Master Puncak Guiyuan pada awalnya, maka sekarang, itu adalah keberadaan yang membuat semua orang takut. Lagi pula, itu bukan orang biasa, tapi tuan yang luar biasa dari Raja Roh. Bahkan dia dapat ditebas dengan satu pedang, hal semacam ini, bahkan penguasa puncak Raja Roh, tidak bisa melakukannya, tetapi gadis kecil ini. Kelopak matanya bergetar tak terkendali, dan semua orang memandang Chu Qingcheng dengan ngeri dan bermartabat. Bahkan para suster dari pintu yang sama terpana oleh pemandangan ini, dan mulut terbuka mereka bisa diisi dengan 2 telur bebek. Menginjak. Akhirnya, dengan langkah berat Dao, almarhum Tuan Raja Roh, semua pemimpin hitam, akhirnya datang ke Chu Qingcheng. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia bisa melihat niat membunuh yang telanjang dan ketakutan di bagian bawah matanya. Tentu saja, kamu tidak bisa terlihat seperti kamu. Aku tidak mengharapkan gadis kecilmu terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi ternyata menjadi tuan yang nyata. Matanya sedikit mengernyit, dan lelaki berbaju hitam dengan lembut mengepalkan tinjunya pada Chu Qingcheng dan berteriak, jadi, biarkan orang tua itu datang untuk mengajariku, trik hebat gadis itu. Begitu suara itu jatuh, pria berkulit hitam itu begitu curam sehingga dia mengirim seluruh tubuhnya, dan seluruh ruang bergetar terus-menerus seolah-olah akan pecah kapan saja. Orang-orang berbaju hitam segera berteriak melihat mereka, dan tepuk tangan berlanjut, dan momentum naik lagi. Mata Chu Qingcheng ngeri, hampir tidak menahan momentum kuat yang membuatnya sulit bernapas. Meskipun tubuhnya menggigil, dia masih berhasil bertahan, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Menatapnya dengan erat, wajah pria kulit hitam itu tidak terasa membosankan. Mengapa, gadis itu masih tidak mau menunjukkan keahliannya yang sebenarnya? Dengan kekuatan Anda hanya membunuh saya 2 jenderal, tidak mungkin untuk menahan orang tua itu. Mari kita memiliki sedikit keberanian di bidang ini. Dengan mengatakan itu, pria berpakaian hitam mengguncang tubuhnya lagi, dan momentumnya naik 30%. Berat Chu Qingcheng begitu berat sehingga dia tidak bisa membantu tetapi jatuh berlutut, merasa bahwa seluruh tubuhnya hampir hancur. Ketika semua orang melihat ini, mereka mencibir, dan mata mereka bersinar dengan harapan. Sepertinya meskipun gadis ini tidak mudah dihadapi, itu bukan lawan bosnya, tentu saja, bos itu kuat, hahaha. Hanya pria kulit hitam di kerah itu, menatap Chu Qingcheng, tetapi tidak menunjukkan kelonggaran sedikit pun. Lagi pula, 2 orang pria itu terlalu mati, dia tidak ingin mengulangi kesalahan mereka. Adikmu, menggertak istriku, mengira tidak ada seorang pun di rumah. Di antara pepohonan, Zuo Fan memandang semua ini dengan mata dingin, tetapi mencibir, karena kamu sangat bodoh, jika kamu ingin Lao Su untuk mengambil keahlianmu. Yah, jangan menyesal, ada tawa di mulutnya, dan 8 aura emas tiba-tiba muncul di murid kanan Zuo Fan. Tingkat ke-8 Dewa Langit, Langit Instan. Panggilan. Seolah angin bertiup, tubuh berat Chu Qingcheng tiba-tiba melonggarkan, tapi dia tiba-tiba dibebaskan dari paksaan yang mengerikan dan perlahan-lahan berdiri. Sejenak, gadis kecil itu bingung, apakah lelaki itu berhenti? Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia tiba-tiba tahu. Ruang di sekelilingnya masih bergetar, rumput di bawah kakinya hancur, dan batu-batu itu dihancurkan menjadi bubuk. Hanya dalam 3 kaki tubuhnya, itu tampak seperti ruang lain, bukan jejak intrusi, tenang dan damai. Bingung di matanya,
Chu Qingcheng bingung. Apa yang sedang dilakukan pihak lain? Tapi tiba-tiba dia mendengar lelaki itu tertawa, dan tiba-tiba niat bertarung yang kuat muncul di matanya. Kenapa? Akhirnya kau akan menggunakan keterampilanmu yang sebenarnya? Lalu ayo, gadis kecil, apakah kamu melihat itu? Dia benar-benar berdiri di bawah tekanan bos, tetapi ini tidak dapat dilakukan oleh pembudidaya biasa kecuali Tuan Roh Tuan. Ya, tidak mengherankan kalau dia bisa membunuh dua tuan, sepertinya mereka bukan orang-orang bodoh. Baru saja kita terlalu ceroboh, bagaimana mungkin seorang gadis kecil tiba-tiba menembaki Raja Roh, begitu tak terkendali. Tampaknya orang-orang saya pergi jauh ke Den Tiger dan mengambil kesempatan untuk mengambil kembali harta karun itu. Orang-orang lain yang berkulit hitam tidak bisa membantu tetapi mengangguk, menatap mata Chu Qingcheng, dan perlahan-lahan dengan sungguh-sungguh. Ternyata ini adalah saudara perempuan dari kekuatan dan Xiazon, pemimpin harta karun perlindungan. Mendengar ini, Fang Min tidak bisa membantu tetapi menggerakkan pipinya. Dan gigi peraknya hampir hancur, dan hatinya terus-menerus dikutuk. Gadis kecil ini benar-benar tidak masuk akal, wanita tua itu adalah tuan yang benar. Chapter 1193, The Figure Behind. Tidak memperhatikan bisikan orang-orang itu, Chu Qingcheng sangat gugup ketika melihat tuan dari pihak lain mengundang untuk bertarung, tetapi masih berhasil mengangkat pedangnya. Menatap ke arah pihak lain dengan kuat, mendukung kepercayaan dirinya, dan berteriak, ayo ya, aku tidak akan pernah memberimu Zijin Liu Lizan. Oke, saya tidak ingin Anda membayar. Tetapi setelah perang, hal ini secara alami akan kembali kepada pemenang, Dia bersenandung, dan kepala pria kulit hitam itu akhirnya bergerak, dengan aliran udara abu-abu di tangannya. Dan keunikan yang mengerikan. Niat membunuh di matanya seperti dua pedang, yang menembus hati gadis kecil itu, membuatnya tidak bisa berhenti menjadi pemalu. Hai. Namun, pada saat ini, hal aneh terjadi, pemimpin dalam warna hitam tidak bergerak sedikitpun, tetapi pedang Chu Qingcheng adalah yang pertama bergerak. Roh pedang tajam melintas langsung dari sisi kerah kepala hitam, dan langsung mengenai pemimpin Raja Roh lainnya. Puff! Pada awal kabut darah, orang-orang tidak mengerti apa yang terjadi, dan Raja Roh langsung berubah menjadi puing-puing dan menghilang. Murid mata tidak bisa berhenti menyusut dengan ganas, dan tubuh kerah berkepala hitam itu kaku di sana, tidak bisa bergerak sama sekali, dan tampilan di Chu Qingcheng tampak seperti monster. Bahkan monster itu tidak membuat urutan seperti itu. Ada rambut di hatinya. Apa yang terjadi barusan, dia tidak bereaksi sama sekali, dan saudara di belakangnya meninggal. Jika ini adalah langkah sebelumnya, itu tidak ditujukan pada orang-orang di belakangnya, tetapi kata-katanya sendiri. Go! Memikirkan hal ini, pemimpin berkepala hitam tidak bisa menelan air liur yang sulit, kepalanya dipenuhi keringat dingin, menatap Chu Qingcheng. Tetapi dia melihat bahwa gadis kecil itu juga tampak linglung, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ada apa? Pedangnya sepertinya bergerak sendiri, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Hai. Pada saat ini, pedang Chu Qingcheng bergerak lagi, pedang lain terbang, dan meninggal dari pipi ikat kepala hitam, dan kabut darah Dao-Dao meledak lagi dari belakang, dan tuan lain dari Raja Roh. Hilang untuk hidup, tidak ada mayat. Tubuh itu gemetar hebat, dan semua orang merasa takut, dan mereka semua mundur, menatap mata Chu Qingcheng seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Sangat bersih, orang ini benar-benar pemula. Selain itu, ini bukan yang paling mengerikan. Yang lebih mengerikan adalah dia bahkan membunuh mereka berdua di depan bos, yang jelas-jelas menghina. Bahkan para tuan dari tahap selanjutnya dari Raja Roh tidak bisa memperhatikan kekuatan luar biasa dari gadis kecil ini, bukankah itu akan menjadi tuan kerajaan? Ada warna darah yang jelas di pipi, darah yang menetes, yang tidak bisa berhenti mengalir keluar. Kepala pria kulit hitam itu menatap mata Chu Qingcheng dan sudah ada ketakutan. Pedang yang begitu cepat, dia belum pernah melihat dalam hidupnya, dan gadis kecil ini tidak begitu sederhana di permukaan. Teknik kedua pedang tadi tidak berbeda dari iblis pembunuh dan mangsa kejam. Bibi. Gadis, di mana kamu? Kata-kata itu tidak menyenangkan, dan kepala pria kulit hitam itu menatap mata Chu Qingcheng, penuh ketakutan, dan bahkan menggigil. Menatapnya dalam-dalam, Chu Qingcheng merenung sedikit, dan segera mengikuti aturan sungai dan danau, dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya, wanita kecil dan Xiazon, murid generasi ke-36. Chu Qingcheng, berani bertanya pada Yang Mulia? 362. Itu adalah generasi murid yang termuda, bagaimana bisa memiliki kekuatan dan kemampuan seperti itu? Dia sama sekali tidak memperhatikan masalahnya. Kerah pria kulit hitam itu hanya mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati, dan kemudian ketika dia menatap Chu Qingcheng, dia tiba-tiba menggigil dan tampak ngeri. Itu adalah. Di belakang Chu Qingcheng, sebuah bayangan yang tak dapat dijelaskan muncul, dalam dan misterius, dan yang lain tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi tuannya Raja Roh mampu melihat sedikit. Merasakan kekuatan penindas yang kuat terpancar dari hantu,
ikat kepala hitam itu menggigil dan tidak bisa membantu tetapi mundur, dan jantungnya melonjak tanpa henti. Sadar, pria itu buru-buru mengepalkan tinjunya dan dengan cemas berkata, gadis itu sangat kuat dan kagum. Gunung tidak akan mengubah air hijau dan aliran panjang, kita akan bertemu lagi di hari lain. Pergi. Begitu suara itu jatuh, pria itu memberi isyarat dengan keras dan berlari kembali lebih dulu. Seperti pelarian, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin, dan bahkan tubuhnya gemetar. Melihat ini, orang-orang hitam lainnya sadar akan hal itu dan bergegas untuk mengikuti. Sepertinya gadis kecil ini benar-benar bukan masalah sepele. Bos belum menembak, diketahui mampu memprovokasi, telapak kaki terlepas. Chu Qingcheng melihat semua ini, tetapi sedikit bingung, tetapi melengkungkan tinjunya seperti suara seremonial, dan bergumam, akan ada periode. Siapa yang akan berkencan denganmu? Datang dan temukan sesuatu, jangan berpikir untuk kembali hidup-hidup. Chu Qingcheng tidak mengejar orang-orang ini. Zuo Fan bersembunyi di hutan, tapi dia menyeringai dan mengangkat pedangnya lagi. Pada saat yang sama, hantu di belakang Chu Qingcheng mengikuti. Pedang di tangan Chu Qingcheng juga menyapu ke depan tak terkendali. Hai, pedang Qi terbang ke orang hitam dalam sekejap, hanya dalam sekejap mata, seperti labu gula, melewati dada 3 orang. Puf puf puf, 3 kabut darah meledak berturut-turut dan 3 Tuan Guyuan meninggal seketika. Murid mata tidak bisa membantu tetapi kondensasi, dan kerah berkepala hitam memalingkan kepalanya untuk melihat Chu Qingcheng tiba-tiba dan berkata dengan marah, gadis. Kami tidak memindahkan Anda sendirian. Sekarang kami akan menarik, Anda harus melakukannya. Apakah Anda ingin membunuhnya? Tidak, ini bukan aku, ini pedang. Wajah penuh dengan keluhan, Chu Qingcheng memandang pedang di tangannya dengan cemas, menangis. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, pedang itu bergerak lagi. Jadi, pedang Siu-Siu Qi terbang melalui langit dan naik ke langit, dan mereka yang berkulit hitam melolong satu demi satu, mati satu persatu, dan kembali ke sitian, tanpa kekuatan untuk melawan. Ikat kepala hitam, memandangi orang mati dan terluka di bawah tangannya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, nenek, bayi perempuan ini memiliki keanehan. Dan masih merupakan kepala iblis perempuan pembunuh. Mari kita lari, dan kita akan menyelesaikan akun dengannya setelah kita selesai. Mau lari? Hahaha, itu tidak mudah. Apakah kamu ingin menyelesaikan akunmu? Aduh, apakah kamu memiliki kesempatan itu? Zuo Fan melambaikan jari pedangnya terus-menerus di antara pohon-pohon, wajahnya penuh senyum jahat, dan hantu di belakang Chu Qingcheng juga mengendalikan lengan Chu Qingcheng. Dia terus melambaikan tangan dan memotong, dan pedangnya terbang, seolah-olah itu benar-benar dari Chu ini seperti menebas keluar kota. Tiba-tiba, di langit, seluruh halaman menjadi mayat, darah menodai bumi, dan menangis dan meratap, satu demi satu. Melihat adegan ini, saudara perempuan dan Xiazon benar-benar terpana. Mengapa, saudari yang memikat itu begitu sengit, bagaimana mungkin Anda tidak menemukannya sebelumnya? Chu Qingcheng memandang begitu banyak orang di tempat yang berbeda, tetapi hendak menangis. Dia berteriak dengan marah, diam, berhenti tangan. Tidak bisa berhenti, api liar tidak bisa terbakar, angin musim semi berhembus lagi, aku melakukannya untukmu. Alur, Zuo Fan bergumam di rumput dan melambai. Chu Qingcheng memegang pedang dengan kedua tangan, dan tidak ada cara untuk menghentikan dan menebas pedang roh. Dengan putus asa, dia harus mengertakkan giginya dan berteriak, jika kamu tidak berhenti, aku lebih baik mematahkan urat nadiku. Aku tidak akan percaya, tanpa dukungan Yuan Li saya, Anda masih bisa menjadi liar. Mencicit, tiba-tiba, Zuo Fan berhenti dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nah, karena Anda sudah mengatakannya, selama Anda bahagia. Pada saat yang sama, hantu di belakang Chu Qingcheng juga perlahan-lahan menghilang, dan roh pedang kuat yang melambai Chu Qingcheng secara alami berhenti. Tetapi pada saat ini, hanya 2 atau 3 orang yang selamat, termasuk ikat kepala hitam. Melihat penyihir itu akhirnya ditutup, beberapa perampok soliter bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya sekilas, jadi mereka bergegas pergi ke kejauhan. Dan tiba-tiba mereka tidak bisa melihat sosok itu. Saya pikir saya sedang menangkap beberapa domba kecil, tetapi hasilnya adalah masuk ke sarang serigala. Neneknya hampir kehilangan nyawanya. Sungguh sial. Sepertinya aku harus mencari bala bantuan. Kalau tidak aku tidak bisa membantu iblis wanita ini. Dan para perampok lari, dan wanita-wanita yang tersisa dari sekte dan siam memandang Chu Qingcheng, yang kelelahan dan pingsan, tetapi benar-benar tercengang. Seolah-olah saya tidak mengenal gadis kecil ini, ada sedikit kepanikan di mata saya. Kakak, kamu baik-baik saja, aku akan menjaga Zijin Liulizan. Butuh beberapa saat bagi Chu Qingcheng untuk memulihkan kekuatan, berdiri, berjalan ke arah para wanita dan peduli. Kamu terluka parah. Apakah kamu ingin aku menyembuhkanmu? Tampar. Dengan suara lembut, lampu kaca di tangan Chu Qingcheng diambil, dan Fang Min menatapnya dengan dingin, tetapi dia tertawa terbahak-bahak.
Aku tidak berharap bahwa Xiao Shimei masih menyembunyikan tangan seperti itu benar-benar membuat kita ini saudari membuka matanya. Hari ini, jika bukan karena bantuan saudari-saudari, kita semua akan dibunuh. Sangat tidak berguna untuk memikirkan kita yang bersaudara. Kamu perlu melindungi mereka. Saudari, di mana Anda berbicara? Bukankah ini yang harus saya lakukan? Dia menatapnya dengan tajam, dan Chu Qingcheng tertegun dan bingung di matanya, hanya saja. Kita berada di luar bahaya sekarang, sister. Mengapa itu tampak sedikit tidak bahagia? Tanpa sadar, Fang Min memandangnya dengan wajah mencibir. Senang, di mana tidak bahagia, si Mei benar-benar baik. Menjadi sendirian, dia bisa berurusan dengan lebih dari 20 tuan, banyak di antaranya adalah Raja Roh Raja, ini sangat memalukan bagi kita untuk menjadi saudara perempuan. Hanya saja saya tidak tahu kapan, saudari, Anda menjadi begitu kejam, pembunuh, dan semua orang telah mundur, tetapi Anda tidak ingin tinggal? Zong, tidak tahu, saya pikir Anda dari Gunung Tianmo. Tidak, kakak, aku tidak ingin membunuh mereka saat itu pedang ini sendiri. Itu bergerak dengan sendirinya. Siapa itu? Fang Min tersenyum dingin dan memberi isyarat, saudari, mari kita pergi ke jalan. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan para adik perempuan. Orang-orang memiliki pedang yang dapat membunuh musuh secara otomatis, tetapi mereka sangat prestise. Tidak membutuhkan kita untuk melindungi, Dengan mengatakan itu, Fang Min adalah orang pertama yang mengambil langkah, mempercepat dengan seluruh kekuatannya, dan menghilang dalam sekejap. Setelah memakan pil penyembuh, wanita-wanita yang lain memperhatikan Chu Qingcheng, mereka merasa agak aneh dan ketakutan, akhirnya mereka menggelengkan kepala dan pergi bersama mereka. Meninggalkan Chu Qingcheng sendirian, penuh dengan keluhan, rendah melihat kepala sambil melihat pedang roh yang tak bisa dijelaskan di tangannya, itu adalah cinta dan benci. Cinta adalah pedang ini secara alami, pada saat kritis, mereka menyelamatkan hidup saudara perempuan dan perempuan mereka, yang mereka benci adalah pedang itu lari karena suatu alasan. Yang membuat para suster menjauh darinya. Tapi di mana dia tahu bahwa dia harus mencintai dan membenci, bukan pedang, tetapi pria itu, pria yang diam-diam mengikutinya di semak-semak. Chapter 1194, The Royal Master is Dispatched. Berjalan penuh dengan keluhan, Chu Qingcheng menundukkan kepalanya, wajahnya penuh depresi, dan sesekali melihat pedang roh di tangannya, dan menghela nafas lagi. Saudara-saudari telah salah paham padaku, aku bukan pembunuh. Ngomong-ngomong, saudara perempuan dan mereka memegang harta karun raksasa, apa yang harus mereka lakukan jika mereka bertemu orang lain lagi? Tiba-tiba, Chu Qingcheng tampaknya memikirkan sesuatu. Dia memandang pedang roh di tangannya dan buru-buru berkata, Qingming, kita akan melindungi para kakak perempuan dan mereka kali ini, tetapi Anda harus baik. Anda tidak bisa membunuh tanpa pandang bulu. Kalau tidak, omong-omong, Chu Qingcheng tiba-tiba terdiam. Saya tidak tahu bagaimana mengancam pedang roh yang dulu gila ini. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dengan keras dan berkata, kalau tidak, aku akan mengubahmu, Ding. Tidak bisa menahannya, tubuh pedang roh bergerak sedikit, seolah-olah bahkan pedang itu mengejek, ancaman macam apa dia? Lagi pula, bukan aku yang baru saja memegang gas pedang ganas itu. Apakah kamu mengancamku dengan rambut? Namun, semua ini Chu Qingcheng tidak tahu. Melihat bahwa dia telah melewati parit pedang spiritualnya, dia menurunkan hatinya dan melangkah maju, mengejar arah kepergian para suster. Tetapi dia tidak menunggu sampai seberapa jauh dia terbang, dan berteriak dengan patah hati, dan tiba-tiba masuk ke telinganya, tolong. Tolong, Hao. Pada saat yang sama, dengungan keras terdengar di depan telinga. Tanpa diduga, Chu Qingcheng berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi matanya tiba-tiba menyusut, dan dia terkejut. Saya melihat bahwa pada saat ini, seekor burung raksasa dengan nyala biru pucat dan selusin kaki terbang ke arahnya, dan ada seorang pria dengan wajah menyakitkan di mulutnya. Tetapi itu adalah Zuo Fan. Binatang roh ke-8, Elang Haiyan Zenkong, alis bergetar hebat, dan Chu Qingcheng tidak bisa berhenti berteriak, bagaimana orang ini bisa ditangkap oleh binatang roh tingkat 8 ini lagi. Qingming, ikut dengan saya untuk menyelamatkannya. Dengan mengatakan itu, Chu Qingcheng tidak mengatakan apa-apa. Pedang itu terbang, dan di depan gerbang wajah binatang roh tingkat 8, pedang itu langsung dipotong. Sentuh. Orang-orang pedang pucat, menebas api biru dengan ganas, dan segera menempelkan lapisan es. Bahkan nyala api biru yang menyala itu sangat menderita. Hao. Dengan teriakan, binatang roh segera melonggarkan mulut raksasa, tubuh Zuo Fan jatuh. Roh binatang itu tidak bertarung dengan wanita itu, tetapi berbalik dan terbang seperti sekejap mata. Chu Qingcheng melihat bahwa binatang roh melarikan diri, dan sudut mulutnya disilangkan dengan lengkungan bangga. Kemudian dia sepertinya memikirkan sosok Zuo Fan dan bergegas turun, tetapi hanya untuk melihat seluruh tubuh Zuo Fan, yang telah diceburkan ke dalamnya. Bawah tanah. Tidak dapat terkejut, Chu Qingcheng bergegas maju,
meraih kakinya, mengangkatnya, dan berulang kali meminta maaf. Maaf, saya hanya melindungi orang kasar dan melupakan Anda. Anda baik-baik saja, hehehe. Tidak apa-apa, tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, itu juga wilayah tulang tempah. Aku jatuh dari ketinggian, dan aku tidak akan mati. Dengan senyum, Zuo Fan menyeka wajahnya yang berdebu dengan lengan baju dan tersenyum bahagia. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya lagi, kami benar-benar ditakdirkan, sepertinya kami ditakdirkan untuk bersama. Tanpa sadar, Chu Qingcheng segera melambaikan tangannya, melemparkannya ke tanah, dan bersenandung, anak ajaib Deng Tu, aku tidak bisa meludahkan gading di mulut anjingku. Aku baru saja menyelamatkanmu, kamu masih mengolok-oloknya. Jika aku tahu ini, aku tidak akan menyelamatkan kamu, biarkan kamu mati di binatang itu. Kamu tidak akan, karena kamu tidak tahan aku. Zuo Fantian berkata tanpa malu dengan sedikit senyum. Namun, dia benar-benar benar. Setelah mendengar kalimat ini, Chu Qingcheng tidak tahu mengapa, mungkin itu adalah jantung dari kehidupan sebelumnya. Ternyata pipinya merah, dan ada perasaan rusa bergelombang. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, menekan perasaan aneh ini, dan meringis, Bao, siapa kamu, kenapa aku enggan padamu? Nah, sekarang kamu pergi sendiri, gadis tidak perlu lagi menemani, saya masih harus menemukan saudara perempuan saya, selamat tinggal. Dengan mengatakan itu, Chu Qingcheng berbalik. Ups, tetapi pada saat ini, ada suara ratapan, Zuo Fan mendesis dan meniup udara sejuknya, dan ada keringat dingin seperti air terjun di dahinya. Biarkan aku berada di hutan belantara, sama seperti aku mengejarmu, pukul saja makhluk roh tingkat tinggi tanpa alasan, makan saja. Aku tidak akan menghalangi kamu, lagi pula, aku bukan seseorang dari kamu pergi dengan cepat lakukan bisnis Anda. Tidak terkejut, Chu Qingcheng menoleh untuk melihat, tetapi dia melihat gigi Zuo Fan menyeringai, wajahnya pucat dan satu kakinya masih berkilau dengan darah merah. Ketika dia bergegas ke depan, Chu Qingcheng buru-buru mengeluarkan gulungan kain kasa dan membalutnya. Matanya penuh kekhawatiran, apakah kamu tidak menempa tulang, bagaimana kamu bisa mematahkan kakimu? Itu tidak rusak, itu digigit oleh binatang roh. Tanpa sedikit senyum masam di wajah. Zuo Fan menghela nafas, menempuh wilayah tulang, tidak bisa menahan taring dan mulut dari binatang roh tingkat tinggi itu. Ini obat untuk kematian. Kamu ambil yang berikutnya dulu. Dia terus sibuk dan mengeluarkan botol porselen, menuangkan pil, dan memasukkannya ke mulut Zuo Fan. Untuk beberapa alasan, Chu Qingcheng entah bagaimana asam di dalam hatinya, hanya saja kita para pembudidaya yang telah mencapai Guiyuan. Siap untuk penyembuhan dan umumnya mengobati cedera internal, tetapi pengobatan trauma tidak siap. Saya khawatir cedera kaki Anda lebih baik, setidaknya seminggu. Mengangguk tak berdaya, jejak kesedihan muncul di mata Zuo Fan. Iya, aku tidak bisa bergerak seminggu. Dan hanya binatang buas roh yang lewat minggu ini yang bisa menambah makanan. Jangan bicara omong kosong, kamu akan baik-baik saja denganku. Chu Qingcheng memarahinya dengan ganas, tetapi segera. Melihat ke arah hilangnya perempuan yang jauh, dia tidak bisa menahan cemas. Mengetahui apa yang dipikirkannya, Zuo Fan tersenyum sedikit dan berkata pelan, Qingcheng, bukankah kamu sudah menyusul kakakmu dan mereka? Lalu pergi dengan cepat, jangan pedulikan aku. Kakimu sampai sejauh ini, bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini? Sedikit meluruskan dadanya, Chu Qingcheng benar dan sopan. Tetapi segera, setelah berpikir sedikit, dia segera meraih lengan Zuo Fan, mengangkatnya, dan kemudian berbalik ke belakang, tertawa, apakah itu tidak cukup? Aku akan kembali ke saudara perempuanmu denganmu di punggungku, dan tinggal di tempat yang aman. Aku akan menurunkanmu lagi, kamu sangat pintar. Zuo Fan mengangguk dengan puas. Dengan sedikit senyum, Chu Qingcheng mengangkat alisnya dengan bangga, tentu saja, ayo pergi. Seperti yang dia katakan, dia sudah menginjak kakinya dan terbang ke langit. Dan mereka berdua menghilang dalam sekejap mata. Tapi yang tidak diperhatikan gadis itu adalah di belakang mereka, burung pemakan bangkai besar yang baru saja diretas olehnya, memandang sosok jauh mereka di kejauhan, dan menghela napas panjang. Baik, anak ini akhirnya hilang. Bung, mengapa kamu memiliki tanda pedang di punggungmu? Pada saat ini, seekor elang menangis, dan seekor elang raksasa yang tingginya puluhan kaki mendatangi elang besar itu dan diejek. Apakah itu manusia? Terintimidasi. Berjalan-jalan, saudaraku akan mendapatkanmu kembali. Pagoda, pagoda, pagoda. Dia buru-buru mengepakkan sayapnya 2 kali, dan elang besar itu berteriak di langit seolah-olah dia sangat cemas. Tidak, jangan pergi, aku tidak ingin memprovokasi orang itu lagi. Kenapa? Apakah pria yang memotongmu dengan pedang itu hebat? Kurasa tidak apa-apa. Itu hanya jejak yang dangkal, dan bahkan setengah dari bulumu tidak terluka. Kamu tahu kentut, yang kuat bukan pendekar pedang. Tapi orang yang dengan sengaja memelukku di mulutku. Ada ketakutan yang dalam di mataku,
dan ketika aku memikirkan mata hitam Zuofan, api pada elang raksasa ini bergidik tak terbendung. Seolah akan segera padam. Ketika elang raksasa melihatnya, ia langsung dibutakan. Apa yang terjadi pada gadis ini benar-benar membuatnya ketakutan seperti ini. Di sisi lain, mereka yang melarikan diri dengan warna hitam dengan cepat datang ke Gunung Botak, di mana seorang lelaki tua berjas China duduk di bangku dengan cara yang puas diri. Mencicipi teh di dalam cangkir. Dengan suara gemerincing, 3 atau 4 pria berpakaian hitam dengan warna di tubuh mereka tidak dapat jatuh di samping pria tua itu, tetapi mereka buru-buru membungkuk dan membungkuk. Pemilik rumah, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menutupnya? Kepala Ki, yang tidak kompeten, gagal mendapatkan barang-barang dan menderita kerugian besar. Satu sama lain saling melirik. Dan kepala lelaki kulit hitam itu membungkuk dan meringis. Gara, cangkir teh di tangannya segera hancur berkeping-keping, dan mata lelaki tua itu memancarkan buritan telanjang yang telanjang, dengan dingin berkata, gagal. Total lebih dari 20 tuan telah pergi, dan tuan dari almarhum Ling Wang telah memimpin, tetapi mereka masih bisa gagal. Pihak lain hanya 7 gadis kecil. Kamu tidak bisa menolong mereka lagi? Apakah kamu sia-sia atau ember? Kemarahan pemilik rumah, dengan cepat menundukkan kepala mereka, orang-orang gemetar, dan akhirnya pemimpin lainnya buru-buru berkata, Tuan keluarga Mingjian. 7 gadis kecil dan 6 lainnya tidak layak disebut, tetapi ada seorang gadis yang terlalu menakutkan. Membunuh tanpa berkedip dan kekuatannya sangat aneh. Kita semua sama sekali bukan musuhnya. Jika kita berlari kencang, seluruh pasukan akan musnah. Kelopak matanya bergerak ringan, dan lelaki tua itu memberi mereka tatapan menyipit. Melihatnya dengan cara yang canggung, dia tidak bisa membantu tetapi bangkit perlahan, matanya memancarkan dengan ketajaman yang tajam. Bahkan orang kuat pada periode akhir Raja Rohmu tidak bisa tidak ada, lihat saya tidak akan datang ke pihak lain. Lalu, orang tua itu akan melakukannya. Apa, Tuan, apa yang akan kamu lakukan sendiri? Tentu saja, masalah ini diperintahkan oleh Lord Devil sendiri, bagaimana mungkin itu dilakukan? Setelah menatap mereka dengan ganas, lelaki tua itu membenci dan berkata, jika sebagian dari limbahmu ada gunanya, mengapa lelaki tua itu begitu dihina dan melakukan pencurian ayam dan anjing? Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu mengambil kain hitam dan menutupi pipinya. Hal ini sudah diperintahkan oleh Dewa Maharaja. Yang terbaik adalah tidak melukai orang, jangan sampai wanita tua itu melompat kaki. Selama itu dapat menghalangi transaksi di kota Yunlan, semuanya sudah selesai dan memimpin jalan. Ya, tiba-tiba kepalanya, mereka yang berkulit hitam semua bersemangat. Kali ini, pemilik rumah akan mengambil tindakan sendiri, dan dia pasti akan dapat menangkapnya, dan tidak akan pernah membiarkan gadis kecil itu berhasil. Setelah semua, kepala rumah, orang tuanya, benar-benar di antara yang terkuat di tempat kudus. Chapter 1195, King Wei Tianjiang. Pada 9 hari yang cerah dan tak berawan, sesosok anggun melewati langit, tapi itu adalah 6 murid perempuan dan Xiazon. Pertama-tama meskipun wajahnya cantik, dia selalu muram, tetapi tidak diragukan lagi bahwa saudara perempuan Master Zongmen, Fang Min. Sepertinya dia masih sedikit marah. Setelah 3 hari, dia tidak menunjukkan ketampanannya. Seorang murid perempuan melihat ke belakang dari waktu ke waktu dan agak khawatir, kakak, apakah kita berjalan terlalu cepat? Setelah beberapa hari, saya belum melihat saudari itu menyusulnya. Apakah dia jatuh? Orang-orang bahkan tidak memperhatikan tuan dari Raja Roh. Tidak bisakah mereka mengejar jarak ini? Mungkin pertama kali mereka meninggalkan sekte, pergi ke gunung dan perairan, apa yang kamu pedulikan tentang dia? Yin Hao berkata. Dengan sedikit desahan di bawah hatinya, murid perempuan itu masih khawatir. Ya, kakak dan adik, dia begitu jauh dari sekte untuk pertama kalinya, apa yang harus saya tidak tahu jalannya? Atau kita harus meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan? Cerewet, namun, suaranya tidak jatuh, Fang Min berteriak dan memotong, gadis itu begitu besar dan cakap. Dan kamu masih harus khawatir tentang dia? Ada tanda. Jangan menemukan gadis itu pada waktu itu. Apa yang harus dilakukan jika musuh tertarik? Lehernya sedikit menyusut, dan wanita itu tampak marah pada kakak perempuan itu, dan langsung ketakutan, tidak berani berbicara. Fang Min menatapnya dengan ganas, memutar kepalanya dengan marah, dan terus bergegas, tetapi kecepatan di bawah kakinya jauh lebih cepat. Boom! Tapi tiba-tiba, pada saat ini, entah bagaimana, paksaan yang kuat pada 9 surga begitu curam sehingga mereka menekannya dengan keras. Mereka tenggelam, dan mereka jatuh tanpa sadar, membanting anjing itu ke dalam lumpur. Pada saat yang sama, tawa tua bergema keras di antara dunia dan setiap sudut, hahaha. Bahkan jika Anda tidak meninggalkan bekas, bisakah orang tua itu masih tidak menemukan keberadaan Anda? Setelah bayangan turun, dalam sekejap mata, 50 master hitam jatuh di depan mereka, di antara mereka, ada lebih dari 20 Raja Cahaya dan Roh. Pria berkepala,
mengenakan syal hitam, bahkan lebih ngeri, tetapi hanya menatap mereka sedikit, sehingga mereka merasakan rasa takut di hati mereka tanpa alasan. Dan tubuh mereka menjadi lunak dan tidak bisa lagi berdiri. Huang Wei Tianjiang, Tuan Huang Ti, kelopak matanya tidak bisa berhenti gemetar. Fang Min tidak bisa menahan nafas, memandangi sosok tua itu, matanya penuh dengan kengerian. Bahkan dahinya basah oleh keringat dingin, tetapi hati gelisah dan akan meledak tampaknya keluar. Adapun 5 anak perempuan lainnya, mereka gemetar, bahkan tidak berani bernapas. Melirik mereka dengan dingin, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai, Yuni Xia Zongzong yang terhormat. Lelaki tua itu tidak ingin memiliki balok yang terlalu besar dengan bibi tua itu, selama Anda menyerahkan glasir emas ungu. Lelaki tua itu akan melepaskan Anda pergi dengan aman dan tidak pernah menggerakkan setengah rambut Anda, bagaimana? Karena pendahulunya adalah penguasa kekaisaran, maka dia harus menjadi orang dengan wajah dan wajah di tempat kudus. Bagaimana dia bisa melakukan ayam dan anjing yang dicuri? Tidakkah kamu takut orang lain tertawa? Sadar akan hati yang dalam, Fang Min gemetar pelan dan pelan, berusaha mengusir lawan dengan kata-kata. Tapi kata-katanya belum selesai. Dengan keras, paksaan yang lebih menakutkan begitu tajam menekannya sehingga dia tidak bisa membantu tetapi melolong dan memuntahkan darah merah. Menyipitkan matanya yang pucat sesaat, lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, kita semua adalah karakter yang berjalan di dunia bawah, wajah seperti apa yang Anda inginkan? Tidakkah Anda melihat bahwa lelaki tua itu telah menutupi wajahnya? Gadis kecil, jika Anda mengenal satu sama lain, menyerahkan segalanya, semua orang akan pergi dengan caranya sendiri tanpa mengganggu satu sama lain. Jika tidak, pria tua itu tidak akan keberatan mencari beberapa tubuh wanita. Setelah mendengar komentar ini, para wanita segera merasa cemas dan semua menatap Fang Min dengan sedih, seolah menunggu keputusannya. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Senior, sadar, mata Fang Min berputar. Tetapi dia tiba-tiba menyeringai dan berkata dengan keras, maaf, aku khawatir angan-anganmu salah. Kenapa? Kamu benar-benar membiarkan orang tua itu melakukannya, membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian mengambil harta itu? Hehehe. Membantai kita, dengan menghina, Fang Min tertawa terbahak-bahak. Para senior tampaknya telah salah memahami kata-kata para junior. Para junior tidak begitu membosankan dan keras kepala. Itu benar-benar bahwa harta itu tidak ada pada kita. Bahkan jika Anda membunuh kami, itu tidak akan membantu Anda. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan lelaki tua itu menatap tajam ke dalam, dengan curiga berkata, tidak pada kamu? Apakah kamu percaya ketika kamu sudah tua? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencari. Dengan itu, Fang Min menyeringai di sudut mulutnya dan mencoba untuk berdiri. Ketika dia akan melepas cincin penyimpanannya, dia melemparkannya ke tanah. Kalau begitu mulailah dengan saya dulu. Ini semua kekayaan saya, Anda bisa melihatnya. Kenapa, jika Anda tidak percaya, ya, itu tidak masalah jika Anda mencari. Begitu kata-kata itu jatuh, Fang Min keluar dan mulai membuka pakaian satu persatu. Pria tua itu menyipitkan matanya dan menatapnya dengan erat. Saat pakaian menjadi lebih tipis, tubuhnya yang anggun secara bertahap muncul di depan semua orang. Mata mereka yang berkulit hitam juga semakin berkilauan. Menggerutu, banyak orang tidak bisa menahan untuk menelan, lidah mereka menjilat bibir mereka yang kering. Tampaknya pada saat ini, harta itu tidak penting, orang hanya peduli ketika dia bisa menghilangkan semua hambatan yang terlalu mencolok. Kakak, murid-murid perempuan lainnya, melihat pemandangan ini, juga mendapatkan hati mereka bersama. Setelah kakak perempuannya selesai, bukankah seharusnya giliran mereka? Ini benar-benar kehilangan bagi istri dan seorang prajurit untuk diruntuhkan. Jika Anda kehilangan harta, Anda harus mengambil kesucian Anda sendiri. Mengapa tidak? Saya benar-benar tidak tahu obat apa yang dijual di kerekan saudari. Oke, namun, ketika hanya ada satu sabuk merah di tubuh Fang Min yang bisa mencerahkan mata semua orang di sini, pria tua itu melambaikan tangannya dengan cemas dan berhenti. Melihat ini, semua pria berbaju hitam segera menggelengkan kepala mereka dalam kekalahan seperti bola kempes. Master, sudah sangat terlambat bagi Anda untuk mengatakan ini. Ini adalah langkah terakhir. Bahkan jika Anda selalu terburu-buru, tidakkah Anda membiarkan saudara-saudara Anda ketagihan? Namun, pria tua mana yang sangat peduli? Melihat bahwa gadis itu benar-benar telah mencapai titik ini, dia percaya sebagian besar darinya, dan tidak memeriksa cincinnya yang dilemparkan ke tanah, jadi dia bertanya dengan minuman dingin. Orang tua itu sementara mempercayai kamu, tetapi jika harta itu tidak ada padamu, itu akan menjadi di mana? Adikku di sana, adikmu, ya, kakak dan adikku sangat kuat, dan harta itu secara alami disimpan olehnya secara pribadi. Kami hanya orang-orang yang memikat musuh. Bahkan jika Anda membunuh kami semua, Anda tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Fang Minxing mengangkat dagunya sedikit, tertawa. Kelopak mata sedikit terkulai,
dan lelaki tua itu melirik ke belakang, dan ikat kepala hitam asli segera melangkah maju, secara kasar melirik semua orang di sini. Dan kemudian dengan pasti menganggukkan kepalanya, pemilik rumah, gadis kecil paling kuat, benar-benar tidak ada di sana. Di sini, tampaknya mereka benar-benar memiliki 2 prajurit, dan dia akan membawa harta itu. Lalu di mana adikmu? Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, pria tua itu menatap wajah Fang Min lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh jika Anda mengatakannya. Orang tua itu akan membiarkan Anda menjalani kehidupan, jika tidak. Berpikir sedikit, Fang Min berteriak pelan, 3 hari yang lalu, setelah kami diserang, untuk alasan keamanan. Kami berpisah dengan saudara perempuannya. Sekarang di mana dia, saya tidak tahu, tetapi jika Anda kembali dan menjelajah di sepanjang jalan, mungkin ada petunjuk. Temukan beberapa yang pandai menyelidiki keberadaan, dan kembali ke lelaki tua itu untuk menemukan. Memalingkan kepalanya dan diam-diam menginstruksikan, lelaki tua itu menatap Fang Min lagi. Dan berkata, gadis, jika kamu memiliki setengah kebohongan untuk berbohong kepada lelaki tua itu dapat kembali kapan saja dan mengambil hidupmu. Ayo pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu menginjak kakinya dengan keras, dan dengan desiran, ia terbang selama 9 hari dan menghilang. Orang-orang lainnya menelan sedikit, dan akhirnya melirik tubuh anggun ke 6 anak perempuan itu, menggelengkan kepala dengan enggan, dan segera mengikuti. Dalam sekejap, semua orang pergi, hanya menyisakan 6 figur wanita lajang, tertinggal di sini, kepanikan di mata mereka belum surut. Mengambil pakaian satu persatu, meletakkannya kembali di tubuh, dan meletakkan cincin itu kembali di tangannya, Fang Min memalingkan pandangan ke arah menghilangnya orang-orang itu. Dan sudut mulutnya segera menarik busur menghina, orang tua, kau ingin harta itu ada di tangan gadis ini, lawan aku, Saudari, sudahkah mereka pergi? Akankah mereka kembali lagi? Pada saat ini, suara panik terdengar di telinganya, dan seorang murid wanita segera mendatanginya dan khawatir. Sadar, Fang Min juga tampak serius, ya, jika dia menyusul saudari dan saudari itu, jika dia tidak menemukan glasir ungu keemasan, dia pasti harus mengejarnya kembali. Saudari, kita mengubah jalan kita dan pergi ke kota Yunlan, ingatlah untuk menyapu jejak tekanan spiritual di jalan sehingga mereka tidak akan menyusul. Iya, kakak, kerumunan mengepalkan tangan mereka dan berteriak serempak, tetapi segera, wanita lain khawatir, tapi bagaimana dengan adik perempuan itu, jika mereka benar-benar ditemukan? Bagaimana denganmu, jika kita tidak mengarahkan orang-orang itu kepadanya, kita pasti akan mati. Apakah kamu pikir dia mati, atau apakah kita mati? Meliriknya dengan dingin, Fang Min mendengus pelan, dan pria itu menciutkan kepalanya dalam diam. Sudut mulutnya melintasi busur jahat, Fang Min berbalik dan memimpin untuk terbang ke depan, tetapi hatinya menyapu kabut selama beberapa hari, penuh sukacita dan kepuasan. Gadis kecil, ucapkan selamat tinggal, 5 hari kemudian, pada rute yang sama sekali berbeda dari Fang Min dan mereka, sosok yang halus, membawa seorang pria kurus di punggungnya, terbang sepanjang jalan. Juga dengan cemas berkata dari waktu ke waktu, Zuofan, apakah kota Yunlan ke arah ini, bagaimana? Saya belum bertemu saudara perempuan saya. Tenang, aku tidak akan menunjuk kamu dengan cara yang salah. Sambil tersenyum, Zuofan menunjukkan senyum aneh dan melihat sosok di bawah dengan ekspresi cemas. Tetapi hatinya penuh sukacita dan manis. Salah, ya, bagaimana bisa Lao Su salah di tanah suci selama bertahun-tahun? Hanya saja jika Anda sengaja mengambil jalan yang salah, Anda tidak yakin. Alih-alih mengejar ketertinggalan dengan sekelompok gadis nakal, Ping Bai memiliki lebih banyak bola lampu. Sekarang dunia 2 orang ini sangat baik, hehe.